Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Satrio dari kelas B angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23103.222 011 Saya ingin menampilkan presentasi tugas dari metodologi penelitian. Berikut judulnya adalah pendekatan penelitian pendidikan, metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kombinasi. Latar belakang dari penelitian kualitatif sendiri, penelitian ini bertujuan menemukan dan memecahkan masalah. Metode penelitian menentukan keakuratan dari hasil penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap masalah sosial yang kompleks. Pengertian dari penelitian kualitatif sendiri ada 4. 1. Memahami fenomena sosial secara mendalam dan berfokus pada makna, pengalaman, dan persepsi. Data berbentuk kata, narasi, dan dokumen. Peneliti sebagai instrumen yang utama. Karakteristik penelitian kualitatif sendiri adalah data bersifat deskriptif, berfokus pada makna dan pemahaman, kontekstual dan alamiah. Penelitian juga sebagai instrumen yang utama, dengan instrumen analisis data bersifat induktif, desain penelitian fleksibel, dari teknik pengumpulan data sendiri. Dari penelitian kualitatif ada 4 teknik. 1. Teknik pengumpulan data observasi, mengamati langsung perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian. Wawancara adalah percakapan langsung untuk menggali informasi secara detail. 3. Studi dokumentasi, mengkaji dokumen berupa arsip, foto, catatan, atau rekaman yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Yang terakhir adalah catatan lapangan, mencatat temuan, refleksi, dan situasi selama penelitian. Teknik analisis data sendiri dari penelitian kualitatif disebutkan ada 5. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, analisis tematik, dan yang terakhir adalah analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada jenis penelitian kualitatif, disebutkan ada 5 jenis dari penelitian kualitatif. 1. Fenomenologi, dalam mempelajari pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena. Dan yang selanjutnya adalah etnografi, mengkaji budaya, perilaku, dan kehidupan kelompok bermasyarakat. Dan yang ketiga, grounded theory, mengembangkan teori berdasarkan data lapangan secara induktif. Yang keempat, studi kasus, mengkaji suatu kasus secara mendalam dan terperinci. Dan yang terakhir adalah naratif atau historis. Seperti historis, mengkaji cerita hidup, pengalaman, atau peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Dan selanjutnya adalah kelebihan dari penelitian kualitatif sendiri, menghasilkan data yang lebih
menghasilkan data yang lebih mendalam dan rinci, mampu memahami makna di balik perilaku, serta fleksibel dan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Yang keempat, memberikan gambaran holistik terhadap fenomena. Yang terakhir, mendorong penemuan konsep dan teori baru. Selanjutnya adalah kekurangan dari penelitian kualitatif sendiri. Disebutkan ada 5. Satu, bersifat subjektif. Yang kedua, sulit digeneralisasikan. Ketiga, membutuhkan waktu dan biaya yang kemungkinan cukup besar. Yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar bergantung pada kualitas peneliti itu sendiri. Analisis data kompleks dan memakan waktu. Kesimpulan. Selanjutnya ini adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan sendiri, untuk metode penelitian kualitatif adalah relevan untuk penelitian secara sosial dan pendidikan, memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual. Yang terakhir adalah penting diterapkan secara sistematis dan etis. Sampai sini saja presentasi tugas penelitian metodologi penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.